izin memperkenalkan diri. Nama saya Wilda Octaviani dengan NIM saya 1012300029. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya di bab 2 yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Makro Lanjutan. Selanjutnya ada pengenalan. Apa sih ekonomi makro itu? Ya, ekonomi makro itu adalah cabang dari ilmu ekonomi yang membahas perilaku ekonomi secara keseluruhan atau agregat, seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan kebijakan ekonomi pemerintah. Pemahaman tentang konsep lanjutan dalam ekonomi makro sangat penting untuk menganalisis kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menurunkan angka pengangguran, dan menjaga stabilitas harga. Selanjutnya ada model-model ekonomi makro. Yang pertama ada model klasik versus model keynesian. Yang kedua model statis komparatif, dan dinamis. Yang ketiga model keseimbangan dan tidak keseimbangan. Dan yang keempat ada model ekonomi tertutup dan ekonomi terbuka. Sekarang kita membahas tentang model klasik versus model keynesian, yaitu dua aliran pemikiran makro ekonomi yang paling mendasar dan kontras, yang memberikan landasan bagi hampir semua perdebatan kebijakan ekonomi modern. Terletak pada asumsi mereka tentang fleksibilitas harga dan upah, peran permintaan agregat, dan kebutuhan akan campur tangan pemerintah. Selanjutnya ada model keseimbangan dan tidak keseimbangan. Equilibrium model atau model yang analisisnya berlandaskan asumsi perekonomian akan senantiasa mencapai keseimbangan. Selanjutnya ada disequilibrium model atau model yang analisisnya berdasarkan asumsi bahwa perekonomian tidak selalu dalam berada keseimbangan. Lalu yang ketiga ada model statis komparatif, dan dinamis. Statis model atau model ekonomi makro yang mengabaikan dimensi waktu. Selanjutnya ada komparatif statik atau model ekonomi yang membandingkan kondisi keseimbangan satu ke yang lain. Dan dinamik model, yaitu model ekonomi yang mempertimbangkan perubahan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ada model ekonomi tertutup dan terbuka. Closed economy model atau model ekonomi yang mengasumsikan bahwa perekonomian tidak melakukan transaksi dengan perekonomian lain. Dan open economy model, yaitu mengasumsikan bahwa perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain. Selanjutnya ada pasar makro, yang dimana di sini ada pasar barang, permintaan akan barang dan jasa akan bertemu dengan seluruh barang dan jasa yang diproduksikan. Yang kedua, pasar uang, permintaan dan penawaran akan uang menentukan harga dari uang atau harga dari uang yang dipinjam. Yang ketiga, ada pasar tenaga kerja, permintaan dan penawaran tenaga kerja menentukan harga tenaga kerja, yaitu tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja. Dan terakhir yang keempat ada pasar luar negeri, yaitu di mana permintaan akan barang ekspor kita bersama dengan penawaran akan barang tersebut menentukan harga rata-rata ekspor kita dan kuantitas atau volume ekspor. Selanjutnya ada 5 pelaku ekonomi makro, yang dimana yang ke-1 ada rumah tangga, ada lembaga keuangan, ada produsen, ada pemerintah, dan negara-negara lain. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Ekonomi makro lanjutan mencakup analisis model-model ekonomi yang menggambarkan bagaimana sistem ekonomi berfungsi dalam skala besar. Model klasik dan keynesian menawarkan pendekatan berbeda dalam melihat keseimbangan ekonomi. Pendekatan statis dan dinamis menunjukkan bagaimana variabel ekonomi berubah dalam waktu. Sekian untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata dan berucap. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.